Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nira Maulana dari SMA Negeri 1 Purworejo, kelas 12 SD. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas dengan objek penelitian di Pekonono Tadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan, kemampuan atau proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Menurut Aritano, pemberdayaan adalah usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan, potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya. Home industry adalah rumah usaha untuk barang atau jasa perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Adanya industri kecil atau home industry di pedesaan dipandang mampu meningkatkan produksi pangan ataupun barang-barang serta dapat mengatasi kesempatan kerja yang semakin sempit. Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi berbasis industri adalah warga sekitar. Di Indonesia sendiri, jumlah home industri adalah sekitar 19,3% dari jumlah total penduduk dewasa. Bahkan home industri di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dijadikan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Pringsewu terdapat beragam industri. Namun saat ini industri tahu sangat familiar karena mudah dibuat dan tingkat kerugian yang sangat minim. Salah satunya terdapat di Pekonono Dadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Industri tahu yang diberi nama tahu syakel yang berlokasi di Pekonono Dadi. Tahu syakel ini merupakan produksi tahu satu-satunya yang ada di Pekonono Dadi. Usaha ini berdiri pada tahun 2022 hingga saat ini. Membangun usaha tidak terlepas dari perencanaan yang sangat terstruktur. Selain itu, juga ada beberapa tahap siklus yang sudah tercapai. Tahapan-tahapan itu terdiri dari siklus pertama, keinginan untuk berubah. Siklus pertama, pemberdaya harus mampu memotivasi seseorang yang belum berdaya untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Siklus yang kedua, melepaskan halangan-halangan. Siklus yang kedua, pemberdaya juga harus mampu melepaskan sifat pesimis yang ada dalam diri seseorang yang ingin berdaya. Siklus ketiga, rasa memiliki bertambah. Siklus yang ketiga, pemberdaya harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman agar berdaya mempunyai rasa memiliki semakin kuat. Siklus yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Siklus keempat, si berdaya mulai mengembangkan peran dengan cara mempromosikan barang produksinya ke warga sekitar serta memperluas jaringan pasar. Siklus yang kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Siklus kelima, berdaya sudah mampu merencanakan target yang lebih besar seperti bertambahnya pelanggan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Siklus yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Siklus keenam, berdaya mulai merasakan perubahan-perubahan pada dirinya, seperti merasa puas terhadap apa yang dia kerjakan serta merasakan kebutuhan ekonominya cukup terpenuhi dari sebelumnya. Siklus ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Siklus ketujuh, berdaya mulai merasa tertantang untuk membuat atau membuka usaha sendiri karena berdaya sudah mempunyai pengetahuan atau ilmu yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat diketahui bahwa siklus tersebut sudah terlaksana dengan baik. Namun untuk lebih detail mengenai strategi pemberdayaan yang akan peneliti kaitkan dengan strategi pemberdayaan secara lebih lanjut, akan peneliti bahas di bagian pembahasan. Yang pertama, pemungkinan. Dalam proses pemberdayaan, pemberdaya memberikan motivasi kepada masyarakat yang masih terhalang oleh berbagai faktor dengan cara memberikan kepercayaan kepada masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat berpikir bahwa dirinya masih mampu untuk bekerja di perusahaan tersebut, memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Nah, karyawan tersebut diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak hal agar dapat memotivasi dirinya dalam meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, penguatan. Pemberdaya harus memberikan penguatan keterampilan dan kemampuan agar masyarakat tersebut dapat berkembang dan percaya diri dengan keterampilan yang dimiliki. Semakin besar pengetahuan yang dimiliki, semakin besar juga keterampilan yang dimiliki.
Yang ketiga, perlindungan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama kepada kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Di sini pemberdaya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki skill atau kemampuan yang menyebabkan tidak terciptanya peluang kerja bagi mereka. Sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini memberikan pengaruh positif dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki pendidikan rendah. Yang keempat, penyokongan. Penyokongan ini bertujuan untuk membimbing dan memberikan dukungan kepada berdaya agar si berdaya tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dan yang kelima, pemeliharaan. Untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan, pemberdaya harus selalu memperhatikan para karyawannya saat sedang bekerja dan memberikan penguatan pengetahuan dan kemampuan agar masyarakat tersebut dapat berkembang percaya diri dan juga agar masyarakat tersebut memperoleh kesempatan untuk berusaha. Terkait pandangan masyarakat mengenai pemberdayaan dengan salah satu warga masyarakat yang bernama Ibu Mariana, harapan Ibu Mariana sendiri semoga usaha tahu Syakel memproduksi tahu lebih banyak lagi, otomatis industri tahu Syakel akan menambah karyawan. Dengan itu, Bapak Riat selaku pemilik usaha dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Jadi, kesimpulan peneliti mengenai usaha tahu Syakel yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Pekonono Dadi. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya, mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan dengan harga yang terjangkau. Dan dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat memberikan pengaruh positif dan dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah.